Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Kembali lagi dalam program Dialog, di mana kita akan membahas berbagai topik menarik tentunya bersama saya, Argi Firgiati. Pada episode kali ini kita akan membahas topik mengenai natural kosmetik mengakselerasi sumber daya alam menjadi produk kecantikan alami. Untuk bisa membahas topik ini lebih lanjut, kami telah mengundang dua orang narasumber. Yang pertama yaitu Kepala Lokapom di Tabalong, yaitu Bapak Taufikur Rahman. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan juga ada owner Veina Skincare. Apa kabar Mbak Elin Okta? Alhamdulillah baik dan sehat. Luar biasa. Ini setelah sekian lama Bapak kita tidak berjumpa dan akhirnya berjumpa lagi dengan Pak Taufik. Yes. Dan sudah bisa dipastikan bahwa untuk dua segmen ke depan Dialog akan mengupas tuntas tentang sesuatu yang luar biasa dan menarik. Pastinya. Tentunya. Oke, baiklah Bapak. Sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi Bapak, berbicara tentang kosmetik, apa saja nih Pak jenis-jenisnya atau bentuk sediaan kosmetik ini seperti apa aja sih Pak? Oke, sebelumnya saya informasikan dulu ya kalau Lokapom sekarang sudah menjadi Balai POM. Balai POM. Balai POM. Dengan area pengawasan kami di 4 kabupaten Mbak. Dari Tabalong sampai HST, namanya aja Tabalong gitu ya, karena kantornya di Tabalong, tapi area pengawasannya 4 kabupaten. Oke, itu just intermezzo ya. Oke, Bapak. Terus kemudian untuk kosmetik tadi ya, jenis-jenis sediaannya ya. Sebenarnya mungkin kita semua tahu kalau mau pakai kosmetik ada yang bentuknya padat, cair, ya, kemudian semi padat. Itu kalau kita ngomong mengenai bentuk-bentuk sediaan ya, seperti itu. Kalau misalkan yang serbuk ya biasa untuk, kok jadi saya sih harusnya balik ini kayaknya nih ya. itu hanya untuk bridging aja ya. Saya yakin ini pendengar atau penonton sudah tahu lah ya kalau bentuk-bentuknya seperti apa. Gitu. Dari yang aerosol juga ya. Boleh, Bapak, iya, ya. semprot-semprot tuh ya. Iya, itu lagi ngetren banget kan ya Pak ya Kah? sekarang ya. Iya. Itu katanya buat kayak setting spray dan lain sebagainya. Iya, gitu. itu masuk kategori itu adalah jenis-jenis sediaannya tadi. Nah, apa sih Pak yang perlu diperhatikan oleh konsumen saat membeli atau memakai produk kosmetik? Ini sebelum kita masuk ke Mbak Elin ya Pak ya. Artis kita jauh-jauh kami datengin ini ya. Gimana nih Pak? Yang pertama adalah sesuai kebutuhan ya. Kosmetik sendiri itu kan ada yang sifatnya skincare, merawat, ada yang sifatnya riasan gitu. Ini secara garis besar kan seperti itu. Kalau misalkan untuk skincare ya fungsinya untuk merawat, artinya misalkan untuk melembabkan, kemudian membersihkan, mentok-mentok untuk peeling gitu ya. Dan tanda kutip di sini tidak ada kosmetik yang ditujukan untuk mengobati atau merubah. Ini yang menjadi poin itu. Terus fungsinya dengan bagaimana sih cara memilih kosmetik? Ya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan kulitnya kering ya dikasih pelembab. Kalau kotor ya dibersihkan. Kalau bau ya diwangikan, kan seperti itu. Itu fungsi dari kosmetik seperti itu. Jadi untuk konsumen tuh harus cerdas dulu, mau pakai yang mana dulu gitu ya Pak ya. Peruntukannya untuk apa dulu gitu ya. Yes. Oke, kita masuk ke Mbak Elin ya. Ini untuk pemirsa ketahui bahwa Veina Skincare ini merupakan satu-satunya produk natural skincare di Kabupaten Tabalong yang mendapatkan izin edar dari BPOM. Wow, Tangan dulu. Luar biasa sekali, satu-satunya ya Pak ya? Untuk natural kosmetik ya, itu di area pengawasan BPOM Tabalong. Jadi pionir, makanya jauh-jauh kita hadirkan. Gimana sih Mbak perasaannya jadi owner skincare natural, satu-satunya yang ternyata sudah memiliki izin edar dari BPOM nih? Oke, yang pastinya tuh pasti kita merasa bangga dan merasa senang lah, intinya merasa bangga menjadi orang yang pertama kali dan satu-satunya di Tabalong ini. Nah, jadi untuk mengungkapkan itu ya pastinya sangat-sangat bangga lah. Dan ya, juga tenang mungkin ya Mbak ya, memiliki ketenangan sendiri sebagai owner ini nggak was-was. Dan ini sempat juga kemarin kita di Brownies juga membahas tentang Veina Skincare ya. Ini omsetnya nggak main-main Pak. Oh iya Kak? Alhamdulillah. Luar biasa, berarti memang memberikan dampak yang positif juga ya dengan satu-satunya natural skincare di Tabalong yang memiliki izin edar. Nah, boleh dikasih tahu Mbak sama pemirsa yang ada di rumah untuk kandungannya dari bahannya sendiri itu seperti apa nih? Oke, baik. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi Veina Skincare ini punya
3 macam produk. Jadi yang pertama kami itu memiliki produk yang paling best seller, yaitu yang namanya Kasai Dayak, atau lebih dikenal sama masyarakat itu dengan sebutan bedak dingin. Nah, jadi Kasai Dayak ini peruntukannya itu adalah untuk perawatan kulit. Jadi untuk penggunaan pemakaian luar. Jadi penggunaannya itu seperti penggunaan masker. Jadi digunakan pada wajah dan ke seluruh tubuh. Nah, dan untuk bahan-bahan yang kami gunakan dalam pembuatan Kasai Dayak ini, semuanya itu pure dari bahan-bahan alami saja, bahkan tanpa adanya pengawet buatan. Nah, jadi untuk Kasai Dayak ini, yang pastinya contoh untuk bahan utamanya itu adalah beras. Jadi beras itu memang kami olah sendiri. Misalnya direndam baru kami buatkan menjadi tepungnya. Nah, ditambah lagi dengan bahan-bahan rempah-rempah. Dan rempah-rempah itu memang harus fresh, harus fresh. Jadi rempah-rempah ditambah dengan herbal juga. Nah, untuk detail bahan dan rempah-rempahnya itu mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini karena ini termasuk resep rahasia. Mungkin hanya kami dan BPOM saja yang tahu ya. Betul. Nah, jadi seperti itu. Ini diperuntukkan untuk perawatan kulit. Merawat kulit. Nah, jadi bukan untuk merubah warna kulit, tapi merawat kulit. Nah, kemudian yang kedua, kami punya juga produk yang namanya Jamdai. Jadi Jamdai ini adalah minuman rempah. Sama juga semuanya itu pure dari bahan alami juga, melalui proses pembuatan secara tradisional bahkan tanpa pengawet. Nah, kalau untuk Jamdai ini, minuman rempah ini yang pasti bahan-bahannya juga menggunakan bahan-bahan alam. Seperti kunyit, jahe, dan berbagai macam rempah lainnya yang pastinya memiliki manfaat masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga ada deodoran. Deo spray munge itu deodoran. Nah, itu peruntukannya juga untuk perawatan kulit. Bukan gimana ya? Kosmetik untuk perawatan kulit. Salah satunya adalah untuk mengurangi bau ketiak. Nah, body care ya. Ya, jadi ini untuk mengurangi ya, bukan menghilangkan. Nah, karena bau badan itu tidak bisa dihilangkan. Tapi kita hanya bisa berusaha untuk mengurangi dan melawan bau ketiak atau bau keringat ini tadi. Jadi untuk sampai saat ini ya, untuk sampai saat ini yang memiliki izin edar itu yang kami produksi saat ini ada 3 macam ini saja. Nah, alhamdulillah semua produk Feina ini semuanya tuh sangat-sangat diterima baik oleh masyarakat. Nah, bahkan produk kami ini begitu ready selalu habis. Justru kami saat ini makin kewalahan nih Pak, makin kewalahan untuk produksi. Kemudian pengiriman kami alhamdulillah sudah sampai ke seluruh Indonesia, bahkan sampai di beberapa negara luar negeri seperti Taiwan, Cina, dan berbagai negara lainnya. Nah, jadi di sini produk-produk kami ini kami bangga sekali karena bisa diterima baik oleh masyarakat. Nah, jadi harapan kami ke depannya nanti kami bisa meningkatkan lagi kapasitas produksi kami karena benar-benar ini permintaannya luar biasa sekali. Untuk produk Feina ini luar biasa. Ini di tengah gempuran kosmetik-kosmetik yang banyak abal-abal ya Bapak ya, dan ternyata luar biasa sekali antusias dari konsumen justru lebih memilih ke yang alami. Nah, ini jadi tren. Iya, jadi tren ya Pak ya. Jadi luar biasa sekali gitu antusias dari para konsumennya ya Mbak ya. Dan tambahan juga kami atau Feina Skincare ini adalah satu-satunya yang berhasil memviralkan produk kosmetik jenis bedak dingin ini yang Kasai Dayak ini. Jadi di sosial media itu kami yang menjadi pertama yang memviralkan produk tersebut. Ini pantasan suka lewat di FYP TikTok Pak. Iya, iya. Jadi sering live-nya Mbak Elin ini muncul di FYP gitu kan, dengan jumlah follower yang luar biasa loh. Kita kasih tepuk tangan lagi. Luar biasa sekali. Mbak Elin, apa sih yang mendorong Mbak Elin sendiri untuk bisa atau ingin memproduksi produk yang memanfaatkan kearifan lokal? Yang ini tentu bahan-bahan yang ada di sini yang tidak jauh-jauh. Nah, salah satu aja misalkan dari Pupur Dayak sendiri ini, apa yang mendorong Mbak Elin untuk memanfaatkan sumber daya alami di sini untuk menjadikan kosmetik yang ternyata antusiasnya luar biasa sekali nih dari konsumen? Baik, di sini saya boleh cerita sedikit ya. Silakan. Jadi begini, Feina Skincare ini kan kami dirikan di bulan Juli 2023 lalu. Jadi Feina Skincare ini meluncurkan produk pertama itu sebenarnya produk kekinian juga, produk modern. Nah, jadi ada produk yang kami launchingkan pertama itu namanya body serum. Body serum itu lotion. Nah, dan body serum yang kami launchingkan ini juga sudah memiliki izin edar. Nah, waktu itu kami itu bekerja sama dengan pabrik besar. Kalau sekarang itu disebutnya Maklon. Nah, kami bekerja sama dengan Maklon.
Jadi masalah sertifikasi, masalah legalitas semuanya itu ditangani oleh si Maklon ini tadi. Nah, jadi kami bisa dibilang terima beres lah. Tapi untuk biaya itu ya lumayan besar ya untuk biaya itu tadi. Jadi yang pertama itu sebenarnya yang kami launchingkan adalah produk kekinian juga. Nah, alhamdulillah karena kami ini memang sudah ada target marketnya. Nah, singkat cerita tuh saya itu memang jualan online, intinya seperti itu. Cuman setelah itu saya terjun ke dunia skincare, jadi target market tuh sudah ada. Jadi begitu body serum kami ini launching, alhamdulillah laris manis. Nah, laris manis. Kemudian selang beberapa waktu ada terjadi kisruh masalah skincare, kan sempat viral kan di setiap sosial media itu kisruh masalah perskincarean, skincare kekinian. Nah, di tengah kisruhnya seperti itu banyaklah konsumen itu speak up tentang dampak buruk yang mereka terima, yang mereka dapatkan dari penggunaan skincare kekinian ini, yang dimana skincare itu tidak ada label BPOM-nya atau tidak ada izin edarnya, atau mengandung bahan-bahan berbahaya. Cuman mungkin karena masyarakat ini kurang pemahaman tentang mana sih skincare yang aman, mana sih skincare yang berbahaya. Jadi karena banyaknya kan viral tuh penggunaan pemutih badan, pemutih wajah, jadi banyak konsumen yang asal-asalan lah memilih. Nah, di situ terjadilah kisruh masalah skincare. Nah, dampak negatifnya dari kisruh masalah skincare ini, nah kepercayaan konsumen itu turun atau menurun terhadap skincare modern ini. Dan kami juga ya otomatis kami itu kena dampaknya. Jadi kami kesulitan untuk memasarkan produk kami tersebut. Jadi kami merasakan dampak negatif itu, kami mulai kesulitan untuk memasarkan produk tadi. Nah, di situ kami sebagai saya sebut pengusaha ya, sebagai pengusaha itu harus memikirkan bagaimana sih ini solusinya supaya kita bisa nih bertahan, mencari solusi dari kesulitan ini, keadaan ini. Alhamdulillahnya kan saya punya partner atau suami itu, jadi kami saling support, bekerja sama. Jadi kami memikirkan bagaimana ya ini caranya supaya kita mendapatkan solusi dari kesulitan ini. Nah, kemudian di tengah kisruhnya skincare ya, di tengah kisruhnya skincare ini tadi, mulai banyak tuh kampanye-kampanye orang untuk mengajak masyarakat untuk beralih ke produk natural. Produk-produk alami, produk vegan kan. Nah, banyaknya kampanye di sosial media dan sebagainya macamnya untuk mengajak orang beralih, kita pakai produk alami aja, lebih jelas aman. Nah, setelah itu terpikirlah, kan namanya ide ini, kadang ide kalau kita cari itu nggak bakalan ketemu. Jadi ide itu tiba-tiba muncul. Nah, alhamdulillah dapat ilhamnya kan. Jadi ide itu tiba-tiba muncul. Nah, barulah saya itu sadar kan, terpikir, loh, baru saya ingat bahwa kami kan orang Dayak nih, asli orang Dayak. Nah, orang Dayak ini memang lebih melekat dengan perawatan atau pengobatan tradisional. Jadi ada tuh skincare tradisional yang memang kerap kami gunakan. Jadi teringatlah bahwa mama dulu pun sering menggunakan itu, bahkan saya waktu kecil sering dipakaikan, kayak ke kebun, ke sawah kan pakai itu. Nah, jadi dari situlah terpikir kenapa tidak kita angkat saja produk tradisional kita yang memang sudah digunakan dari zaman bahari. Nah, di situ terpikirnya. Jadi ide itu hadir muncul di saat himpitan kesulitan tadi. Jadi terpikirlah seperti itu. Dan saya tanyalah sama mama, ini gimana sih bahan-bahannya apa saja, cara pembuatannya seperti apa. Nah, jadi kami coba, singkat cerita kami coba saja buatkan dan pasarkan. Ya, coba buatkan dan pasarkan. Tapi yang menjadi problem untuk kami, menjadi problem nih, bagaimana sih kami supaya bisa meyakinkan orang-orang itu supaya mau nih beralih ke produk natural yang kami punya nih. Jadi kami memikirkan solusinya supaya orang ini tertarik dengan produk kami, yang produk bahari ini, yang zaman sekarang orang mungkin tidak kenal lagi dengan bedak dingin ini. Jadi kami memikirkan untuk membuat tagline. Ada kan tagline di produk Veina itu, cantikmu untuk dirimu. Nah, ini tagline ini sebenarnya mengandung maknanya besar, luar biasa. Jadi maknanya itu sebenarnya tujuan pertama ya, utamanya. Tujuan utama itu cantikmu untuk dirimu untuk bapak-bapak nih. Jadi untuk betah di rumah gitu ya, Mbak ya. Jadi untuk para suami ini harus didengar nih. Jadi cantikmu untuk dirimu itu untuk para suami. Jadi cantiknya si istri adalah untuk si
suami, untuk dirimu. Langsung nih ke Makanya Pak Taufik. jangan pelit untuk perawatan istri. Siap, Bu. Nah, jangan pelit. Habis itu dimodalin istrinya. Siap, Bu. Tapi tetap tugas suami itu harus menjaga supaya istrinya jangan sampai menggunakan produk-produk yang Yes. berbahaya. Nah, seperti itu. Luar Nah, yang biasa kedua sekali. barulah untuk wanitanya. Nah, untuk wanita ingat cantikmu untuk dirimu, karena banyak orang ya, khususnya ruang lingkup yang terdekat aja lah. Banyak orang yang terobsesi itu cantik itu patokannya putih. Betul. Patokannya. Jadi mereka tanpa pikir panjang mau pakai produk aman atau tidak, yang penting dia bisa putih. Dengan cara yang instan Dengan ya? cara seperti itu tanpa memikirkan dampak negatif untuk diri mereka. Nah, seharusnya itu kan cantikmu untuk dirimu ya, jadilah seperti dirimu lah. Kita kan diciptakan Tuhan itu punya ragam warna kulit berbeda-beda nih. Kita tidak pernah bisa merubah warna kulit. Itu tidak pernah bisa merubah warna kulit hanya dengan menggunakan produk-produk seperti ini. betul. Nah, jadi cantikmu untuk dirimu tuh rawatlah. Tinggal dirawat aja kulitnya, mau bagaimana warna kulitnya memang kita seperti itu, ya udah begitulah warna kulit kita, yang penting dirawat. Nah, seperti itu. Nah, itu awal mulanya kami terpikir. Kemudian setelah produk kami tadi kan ada sudah ada ide untuk melestarikan produk, tagline untuk daya tariknya ada, kemudian dengan strategi marketing kami yang terbaru lah. Seperti misalnya kami jualan tuh pakai storytelling segala macam, jadi menarik minat konsumen itu. Nah, kemudian yang paling penting karena kami sudah punya target market, target pasar tadi, kami seriusi lah bisnis ini dengan kami ikuti regulasinya, yaitu dengan mendaftarkan sertifikasi izin edar BPOM-nya. Jadi seperti itulah awal mula bagaimana kami jadi terpikir nih idenya supaya melestarikan produk tradisional ini, karena memang kenyataannya kami itu memang banyak lah. Saya berbicara orang Dayak ya, dan Kalimantan ini memang kayak gitu, Betul, kaya betul. akan kekayaan alam kan. Iya, Nah, betul, memang betul, banyak betul. produk-produk yang bahan dari bahan alami. Jadi seperti itu awal mulanya. Luar biasa, ini mental pengusaha ya Pak ya. Ketika mendapatkan problem gitu kan, tidak Yes. berhenti di situ saja, tapi bagaimana memperbaiki dan membuat itu menjadi lebih bagus lagi dengan tujuan yang lebih bermanfaat lagi. Dan saya udah cobain Pak, Oh ya? pupur daya kasainya. Waduh. Pantas makin cantik ke sini. Terima kasih Bapak. Dan itu memang bisa dipakai tiap hari katanya Oh, Pak. Iya kan Iya, Mbak Elin tiap ya. hari, ya. Bisa buat badan juga gitu Iya. kan. Dan yang paling menarik adalah pupur dayak ini hanya satu-satunya yang ada di Kalimantan. Iya, satu-satu. Ya, jadi makanya luar biasa sekali omsetnya Pak, membludak loh Pak. Alhamdulillah. Wah, Iya. keren sekali. Konversi tantangan menjadi peluang ya. Yes, Iya. betul, luar biasa. Saya ke Pak Taufik lagi nih Pak. Bapak, bagaimana sih Bapak menanggapi adanya pemanfaatan sumber daya alam yang untuk hilerasi kosmetik berbahan alam ini nih Pak? Ya, kami sebagai regulator di sini, Badan POM berdiri di dua kaki ya. Di satu sisi kita harus menjaga kesehatan masyarakat agar nggak terpapar dari produk-produk yang berisiko. Di satu sisi kita harus mengembangkan para pelaku usaha agar bisa mengembangkan produk yang bermutu aman, seperti itu. Nah, terutama sebenarnya kalau untuk bahan alam, ini kita mempunyai dua sisi juga nih Mbak. Yang pertama, bahan alam seperti yang dibilang Mbak Elin tadi, itu kan menggunakan bahan alami ya. Bahan alami itu sisi tantangannya adalah bahan alam itu lebih cenderung punya tantangan di masalah awetnya gitu ya. Dan bahan-bahan organik itu lebih mudah dikonversi oleh mikroba. Ini tantangannya. Tapi keunggulannya apa? Dia tidak menggunakan bahan-bahan kimiawi yang sifatnya mungkin tidak dibutuhkan oleh tubuh. Misalkan kita tambahan pengawet, isinya kan untuk mengawetkan produk, tapi manfaatnya untuk tubuh kan nggak ada. Nah, tantangannya di sini untuk bahan-bahan alam memang ke masa simpan, kemudian kualitasnya mudah terdegradasi oleh mikrobia baik bakteri atau jamur. Itulah pentingnya kenapa kami mendorong, yuk dimanfaatkan bahan alam ini, tapi di satu sisi ada caranya, ada tekniknya agar produk ini bebas dari resiko-resiko mikroba tadi. Nah gitu, begitu produk misalkan kayak punyanya Mbak Elin tadi, itu kita pastikan tuh, kita uji, kita tes secara berkala, untuk biar produk yang mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat, otomatis resikonya kan juga tinggi nih. Iya, betul. Kami bantu pengusaha untuk tumbuh, di satu sisi resiko juga naik ini apabila tidak dijaga benar-benar. Nah gitu. Jadi kita menjaga kualitasnya dan
izin edar BPOM termasuk salah satu garansi dari pemerintah kepada masyarakat. Dan kami juga sangat senang ya apabila ada pelaku usaha yang bisa melakukan dan menginisiasi proses hilirisasi sumber daya alam. Tadi seperti yang dibilang Kalimantan itu surganya biodiversity. Dan sangat sedikit perusahaan yang bisa mengkonversi itu menjadi sebuah produk. Lebih susah lagi mengkonversi produk yang bisa diterima oleh masyarakat. Betul sekali. Ya. Makanya tepuk tangan untuk Mbak Elin sekali Luar lagi. biasa sekali. Apresiasi tinggi. Semoga nanti bisa nularkan ke yang lain. Ke yang Amin, lainnya amin. gitu ya. Harapannya Lebih, seperti itu. lebih banyak lagi mengeksplor ya Bapak ya Iya. sumber daya alam yang ada di Kalimantan ini ya. Betul. Multiplier efeknya juga banyak nanti petani Iya, kunyit, betul. kemudian petani lengkuas, petani Iya. bahan-bahan rahasia ini ya. Iya. Tapi intinya rempah-rempah itu bisa dibeli dengan harga yang lebih baik gitu. Betul. Itu. Ini dampaknya tuh ke semua sektor Semua, ya, berarti ekonomi ya. juga. Alhamdulillah. Betul sekali, ini luar biasa sekali. Wah, seperti biasa kan kalau misalkan sudah narasumbernya Pak Taufik ya, ini daging banget nih pokoknya. Kolesterol dong. Segmennya ini daging banget, tapi jangan dulu kemana-mana. Pemirsa, kita akan kembali lagi di dialog setelah pesan-pesan berikut ini. Oke.